saya Dewantari Dina Safitri, NIM 180210204094, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Video pembelajaran ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Agustinisi SPD MPD. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, supaya kalian lebih semangat, coba tirukan ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulangi bersama. Tepuk semangat. Semangat. Nah, karena kalian sudah semangat, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Video pembelajaran ini untuk kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Halo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Di pembelajaran yang ketiga ini, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita akan belajar mengenai upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan 4.8 melakukan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menyimpulkan pentingnya pemanfaatan sampah dan mempraktikkan pemisahan sampah organik, anorganik, dan sampah B3 sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Kita harus membuang sampah pada tempatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar kita sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita memperoleh berbagai manfaat, di antaranya yaitu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah bau tidak sedap, mencegah terjadinya banjir, dan juga mempermudah proses daur ulang. Lalu, bagaimana cara mengolah sampah? Kita dapat mengolah sampah dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Prinsip 4R yang pertama yaitu reduce. Reduce berarti mengurangi. Maksudnya, cara ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Contoh dari prinsip yang pertama ini yaitu dengan tidak menggunakan sedotan plastik saat minum atau membawa sendiri kantong belanja ketika berbelanja daripada menggunakan kantong plastik sekali pakai.
Prinsip 4R yang kedua yaitu reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Maksudnya yaitu menggunakan kembali produk yang sudah kita pakai. Contoh dari prinsip reuse yaitu menggunakan kembali bagian kertas fotokopian yang masih kosong untuk menulis dan menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot bunga. Prinsip 4R yang ketiga yaitu recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Maksudnya yaitu menjadikan barang bekas menjadi barang baru, baik itu fungsinya maupun bentuknya. Penerapan prinsip 4R ini salah satunya yaitu mengkreasikan botol minuman menjadi tempat pensil atau juga bisa menjadi celengan. Kemudian membuat sapu tangan dari kain bercak dan mengolah sampah sisa bahan makanan menjadi pupuk kompos. Lalu prinsip 4R yang terakhir yaitu replace. Replace berarti menggantikan. Maksudnya yaitu kita bisa mengganti barang-barang sekali pakai yang biasa kita gunakan sehari-hari dengan barang-barang yang dapat digunakan berulang kali dan dapat bertahan lebih lama. Contohnya yaitu tidak menggunakan kantong plastik dengan menggantinya menggunakan tas belanja. Kemudian menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu. Dan juga menggunakan wadah makanan yang dapat digunakan berulang kali daripada menggunakan styrofoam. Lalu, apa saja jenis sampah yang ada di sekitar kita? Di sekitar kita ada berbagai jenis sampah. Nah, jenis sampah yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik ialah sampah yang dapat membusuk dan dapat terurai dengan sendirinya. Contoh dari sampah organik yaitu sampah kertas, sampah dari sisa bahan makanan, dan juga sampah dari daun-daun kering termasuk ranting pohon. Kemudian jenis sampah yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik ialah sampah yang tidak mudah membusuk, sehingga diperlukan bahan lain untuk mengolahnya. Contoh dari sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari plastik, styrofoam, sampah dari bahan kaca, dan juga logam seperti kaleng bekas minuman dan juga kaleng cat. Lalu jenis sampah yang terakhir ada sampah B3. Istilah B3 merupakan singkatan dari bahan beracun dan berbahaya. Jadi anak-anak, sampah B3 merupakan sampah yang mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan dan juga kesehatan. Contoh sampah B3 yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita yaitu sampah baterai, sampah dari obat-obatan yang sudah kadaluarsa, dan juga sampah korek api gas. Nah, anak-anak, di tempat umum biasanya kita menemukan tempat sampah seperti yang ada pada gambar. Nah, kalian bisa mengenali jenis sampah dari warna tempat sampah tersebut, yaitu tempat sampah hijau untuk jenis sampah organik, warna kuning untuk jenis sampah anorganik,
dan warna merah untuk jenis sampah B3. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu membuang sampah pada tempatnya dan mengolahnya merupakan salah satu upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Nah, tugas kalian yaitu buatlah peta pikiran tentang cara mengolah sampah. Kerjakan dan kreasikan semenarik mungkin. Nah, video pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.